Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Rupanya pada malam hari ini banyak di antara kita yang sakit, saudara-saudara sekalian. Tetapi tadi kita sudah berdoa dan kita percaya yang di rumah yang sakit sudah sembuh. Besok bisa ibadah lagi. Haleluya. Malam hari ini saudara, kita masih ada di suasana Tisha B'Av, sekalipun sekarang sudah tidak tanggal 9 bulan Av. Dan karena malam hari ini kita masih ada di dalam suasana Tisha B'Av, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini tidak jauh-jauh dari bangsa Israel yang belum lama ini merayakan Tisha B'Av. Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Israel in the Torah timeline, atau Israel di dalam garis waktu Torah. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, tanggal 9 Av kemarin, orang-orang Israel itu merayakan atau memperingati Tisha B'Av. Tisha B'Av itu hari perkabungan nasional Israel. Disebut hari berkabung atau disebut sebagai hari perkabungan nasional Israel itu karena dua bait suci yang dulu pernah ada, dua bait suci itu sudah dihancurkan. Dan sekarang ini hanya tinggal menyisakan satu dinding tembok yang dikenal dengan Western Wall atau tembok ratapan. Nah, tetapi rupanya saudara, perkabungan orang-orang Israel saat itu tidak berhenti ketika bait suci dihancurkan. Tetapi ratusan tahun setelah bait suci itu dihancurkan, setiap tanggal 9 bulan Av, orang-orang Israel itu tetap berkabung. Karena apa? Karena di setiap tanggal 9 Av itu selalu ada peristiwa yang membuat orang-orang Israel itu menderita. Yang kalau saya sebut setiap tanggal 9 bulan Av itu seperti ada kabut kematian atau tudung kematian yang menudungi kehidupan orang-orang Israel. Sehingga setiap tanggal 9 bulan Av, sekalipun ratusan tahun sebelumnya bait suci itu sudah dihancurkan, tetapi ternyata hancurnya bait suci itu tidak membuat perkabungan mereka itu berhenti. Tetapi bait suci sekalipun sudah dihancurkan, ratusan tahun kemudian, setiap tanggal 9 Av, orang-orang Israel itu selalu berkabung. Karena setiap tanggal 9 bulan Av, itu selalu ada peristiwa-peristiwa yang membuat orang-orang Israel itu menderita. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Ketika kita mendengar Israel yang selalu menderita ini, coba kita orang-orang goyim yang sekarang sudah disetarakan dengan orang-orang Israel, yang kemudian kita itu disebut sebagai Israel secara roh, kita yang mendengar dan selalu mendengar Israel yang selalu menderita ini, dan sampai sekarang hari-hari kehidupan mereka itu tidak jauh dari kata perang dan perang. Coba kita yang disebut Israel secara roh itu pernah merenung atau tidak, saudara? Atau paling tidak kita itu pernah bertanya-tanya atau tidak di dalam hati kita, kapan Israel itu akan berhenti perang? Kapan Israel itu akan hidup damai? Akankah Israel seperti ini terus? Nah, sekali lagi pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, karena sekarang kita harus ingat bahwa saudara dan saya, kita itu bukan goyim biasa lagi, tetapi kita itu goyim yang sudah disetarakan dengan orang-orang Israel
melalui kematian Yesua. Nah, coba kita yang sekarang sudah setara dengan orang-orang Yahudi, disetarakan, dan kita disebut Israel secara roh, pernah enggak kita itu merenungkan hal ini sebagai bentuk empati kita, sekalipun sekarang ini belum ada tindakan nyata yang bisa kita berikan kepada orang-orang Israel, tetapi paling tidak kita merenungkan, dan setelah kita merenungkan di situ kita berdoa untuk orang-orang Israel. Pernah enggak kita memikirkan atau merenungkan hal ini? Sampai kapan Israel itu akan perang terus seperti ini? Sampai kapan Israel itu akan hidup terus seperti ini? Kapan Israel itu akan hidup damai? Coba saudara renungkan. Selama kita menjadi orang-orang yang percaya Bapa Yahweh, pernahkah kita memikirkan bangsa yang menjadi akar iman kita? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Nah, tetapi kalau sekarang ini ada di antara kita yang mungkin pernah merenungkan ini, malam ini saya akan mengajak untuk kita melihat satu nubuatan yang tidak menutup kemungkinan nubuatan ini bisa saja digenapi, dan ketika nubuatan ini suatu saat betul-betul digenapi, Israel itu akan berhenti dari perang dan Israel itu akan hidup damai, saudara. Ya, jadi barangkali ketika tadi saudara ditanya, ada enggak di antara kita yang disebut Israel secara roh yang memikirkan bangsa Israel, yang adalah bangsa akar iman percaya kita, sumber pengetahuan kita? Ada enggak di antara kita yang memikirkan apakah Israel itu akan hidup seperti ini terus? Kapan Israel itu berhenti dari perang? Kalau ada di antara kita yang sudah merenungkan hal ini, malam ini saya mau mengajak saudara untuk kita bersama-sama melihat satu nubuatan yang sekali lagi bisa saja nubuatan ini digenapi. Dan kalau nubuatan ini digenapi, maka suatu saat nanti Israel itu akan berhenti perang dan Israel itu akan hidup damai. Malam ini saudara, kita akan melihat Israel in the Torah timeline, atau Israel di dalam garis waktu Torah, atau bisa juga saya sebut Israel di dalam garis nubuatan Torah. Nah, sebelumnya saudara, saya ingin mengajak untuk kita flashback dulu sejenak. Dulu di tempat ini, atau tidak hanya dulu, tetapi kalau saudara memperhatikan dengan baik ketika saya menyampaikan firman Tuhan, seringkali saya mengutip pengajarannya satu Rabi Yahudi yang bernama Rabbi Ephraim Sprecher. Rabbi Ephraim Sprecher itu pernah mengatakan begini, saudara. Beliau pernah mengatakan bahwa setiap tahun Ibrani itu memiliki sebuah ayat yang berhubungan dengan Torah. Baik itu ayat dari permulaan kitab Beresit atau kitab Kejadian, sampai ayat terakhir di dalam Torah, yaitu kitab Devarim atau kitab Ulangan. Di mana ayat-ayat tersebut itu berhubungan tidak hanya baik, tetapi sangat baik dengan tahun-tahun Ibrani pada masa lampau atau tahun-tahun Ibrani pada masa yang akan datang. Dan Rabbi Sprecher juga memberitahu tentang bagaimana sistem keterkaitan tahun-tahun Ibrani dengan ayat-ayat Torah ini bekerja. Jadi menurut Rabbi Ephraim Sprecher, tahun-tahun Ibrani yang pertama itu memiliki benang merah yang kuat dengan ayat-ayat Torah. Yang kedua, tahun-tahun Ibrani itu juga memiliki satu simpul ikatan yang kuat juga dengan Torah. Dan inilah yang seringkali saya sebut luar biasanya Torah itu. Dan
inilah juga yang seringkali saya sebut luar biasanya tahun Ibrani yang tidak sama seperti tahun-tahun lainnya. Tahun Ibrani itu tidak sama seperti tahun Gregorian. Tahun Ibrani itu tahun yang sangat luar biasa, karena hanya tahun Ibranilah satu-satunya tahun yang dipakai oleh Bapak Yahweh untuk Bapak Yahweh itu memberitahu kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kita bisa melihat yang terjadi di masa yang lampau pun, yang sudah lewat dulu, itu juga bisa kita lihat penggenapannya di dalam Torah melalui tahun-tahun Ibrani. Jadi menurut Rabbi Sprecher ini, sekali lagi, tahun-tahun Ibrani itu memiliki benang merah dan simpul ikatan yang kuat dengan Torah. Inilah luar biasanya tahun Ibrani yang tidak sama seperti tahun Gregorian. Kalau di tahun Gregorian ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, saudara jangan pernah berpikir, oh Bapak Yahweh itu sedang pakai tahun Gregorian untuk memberitahu kita sesuatu atau untuk menunjukkan nubuatannya kepada kita. Tidak, saudara. Bapak Yahweh itu tidak pernah mau berurusan dengan tahun Gregorian, tidak. Dan dia tidak akan pernah menyingkapkan rahasianya atau menyingkapkan nubuatannya untuk masa yang akan datang lewat tahun Gregorian. Itu tidak akan pernah dia singkapkan melalui tahun Gregorian. Jadi kalau saudara melihat di tahun Gregorian itu ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, saudara jangan sekali-sekali berpikir, oh Bapak Yahweh sedang pakai tahun Gregorian untuk menyingkapkan satu nubuatan. Tidak. Tapi tahun Ibranilah yang dipakai Bapak Yahweh untuk memberitahu kita. Nah, caranya bagaimana? Supaya kita bisa ngerti nubuatan-nubuatan yang disingkapkan lewat tahun Ibrani itu bagaimana? Ya yang kita lihat jangan tahun Gregorian terus. Karena selama yang saudara lihat tahun Gregorian, tahun Masehi terus, saudara tidak akan pernah tahu apa-apa. Tapi kalau yang saudara lihat itu tahun Ibrani, saudara akan melihat hal-hal yang ajaib. Saudara akan melihat banyak hal yang sekarang ini belum diketahui orang, tetapi bisa saja kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, semua nubuatan itu akan disingkapkan kepada saudara dan saya. Tapi dengan catatan kita mesti melihatnya dari tahun apa? Tahun Ibrani. Jangan kita lihat dari tahun Gregorian, karena sekali lagi Bapak Yahweh itu tidak pernah berurusan dengan tahun Gregorian. Jadi kalau ada peristiwa yang terjadi di tahun Gregorian, misalkan tahun 2026 ini, saudara lihat di tahun Ibraninya itu pas kejadian itu tahun Ibrani berapa, tanggal berapa, tapi di penanggalan Ibrani yang saudara lihat itu. Nanti kalau saudara melihatnya di tahun Ibraninya, saudara akan ketemu ternyata apa yang terjadi di tahun Gregorian itu sudah lebih dulu dinubuatkan di tahun Ibrani, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang sebelum kita melihat kapan bangsa Israel dinubuatkan Torah akan berhenti dari perang dan hidup dalam kedamaian, kita akan melihat dulu beberapa peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan bangsa Israel. Supaya kita tahu, saudara, bangsa Israel itu ada di timeline-nya Torah. Bangsa Israel itu ada di dalam nubuatannya Torah. Kita lihat dulu yang pertama. Di tahun 1948, itu adalah tahun ketika Israel itu merdeka dan kembali berdiri menjadi sebuah negara. Tahun 1948 itu jatuh pada tahun Ibrani 5708. Dan tahun Ibrani 5708
itu sesuai dengan satu ayat Torah, yaitu dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 30 ayat yang ketiga, yang dikatakan apa? Di situ dikatakan, maka Yahwe Elohimu akan memulihkan keadaanmu, Dia akan berbelas kasihan kepadamu dan akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa ke tempat yang Yahwe Elohimu telah menyerahkan engkau. Tahun Ibrani 5708 atau di tahun Gregorian 1948, ini adalah masa di mana Israel itu merdeka. Dan kalau kita memperhatikan ayat nubuatannya, kalau coba saudara perhatikan ayat nubuatannya yang ada di samping ini, di situ saudara akan bisa melihat ayat nubuatannya itu persis menubuatkan kemerdekaan Israel. Di situ dikatakan apa? Maka Yahwe Elohimu akan memulihkan keadaanmu, Dia akan berbelas kasihan kepadamu. Inilah nubuatan Bapak Yahwe untuk kemerdekaan Israel. Jadi di kata-kata maka Yahwe Elohimu akan memulihkan keadaanmu, Dia akan berbelas kasihan kepadamu. Ini sebetulnya satu ayat nubuatan untuk kemerdekaan Israel yang sudah dinubuatkan Bapak Yahwe akan terjadi merdeka tahun berapa itu? 1948 atau di tahun Ibrani 5708. Jadi inilah nubuatan Bapak Yahwe untuk kemerdekaan Israel. Dan tidak lama setelah itu saudara, janji Bapak Yahwe yang juga berjanji akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terserak di seluruh penjuru bumi, itu juga digenapi 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 1950. Kita lihat, pada tahun 1950 Israel itu dibanjiri dengan imigrasi besar-besaran. Lebih dari 150.000 orang-orang Yahudi itu melakukan aliyah. Aliyah itu artinya pulang ke Israel dalam kurun waktu 24 bulan. Dan ini adalah periode paling intensif kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah air mereka. Nah, tahun 1950 itu jatuh pada tahun Ibrani 5710. Dan tahun Ibrani 5710 itu sesuai, bahkan mempunyai kesesuaian yang sangat luar biasa dengan satu ayat Torah dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 30 ayat yang kelima, yang dikatakan, dan Yahwe Elohimu akan membawa engkau masuk ke negeri yang telah leluhurmu miliki dan engkau warisi, dan Dia akan berbuat baik kepadamu dan akan membuat engkau bertambah banyak melebihi leluhurmu. Saudara-saudara sekalian, jadi setelah dimerdekakan, lalu semua orang-orang Israel yang terserak di seluruh belahan dunia ini itu dikumpulkan atau dikembalikan Bapak Yahwe lagi ke Israel. Dan programnya Bapak Yahwe mengembalikan orang-orang Israel kembali ke tanah airnya. Programnya itu disebut dengan aliyah. Aliyah itu artinya pulang ke Israel. Dan aliyah itu juga dinubuatkan di dalam Torah. Jadi kalau kita perhatikan saudara, Bapak Yahwe itu begitu sistematis, dan Bapak Yahwe itu juga begitu terperinci, menyusun setiap rencana-rencananya, dan juga sistematis menyusun setiap rancangan-rancangan yang akan Dia lakukan di dunia ini. Dan ini artinya juga, saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau kepulangannya orang-orang Israel yang tadinya terserak di seluruh belahan dunia ini digenapi di tahun 1950, ini artinya juga, saudara perhatikan ini baik-baik. Rancangan Bapak Yahwe untuk Yesua yang harus kembali untuk menjemput saudara dan saya,
rancangan itu pasti juga akan dikerjakan Bapak Yahweh. Rancangan itu pasti akan digenapi, saudara. Karena apa? Karena kalau peristiwa-peristiwa lain digenapi, soal kedatangan Yesus pasti juga digenapi. Kapan? Saya tidak tahu. Yang tahu cuman Bapak Yahweh. Jadi sekarang coba berdoalah, teruslah minta kepada Bapak Yahweh supaya setiap kali kita bangun pagi, kita sudah diajari. Yang kita minta itu jangan berkat dulu, tetapi setiap kali kita bangun pagi, di firman Tuhan yang berbicara tentang bulan Tamus 2 minggu yang lalu, saudara masih ingat atau tidak? Kenapa iman dan rasa percaya kita setiap kali kita bangun pagi itu harus diupdate? Iman dan rasa percayanya itu kenapa? Yang terutama itu iman dan rasa percaya kita soal waktu kedatangan Yesus. Karena kalau kita perhatikan, Yesus belum datang saja sekarang ini, sudah banyak orang yang meninggalkan Yesus. Dan banyak juga orang, kalau kita perhatikan, bahkan di kalangan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh pun, itu pernah ada orang yang mengatakan, yang intinya kalau orang itu dia tidak percaya dengan waktu kedatangan Yesus. Tetapi apakah kita harus pusing dengan mereka, saudara? Kalau saya tidak. Karena memang kemunculan atau keberadaan orang-orang yang menyaksikan waktu kedatangan Yesus, bahwa Yesus pasti datang kembali untuk menjemput kita, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, yaitu orang-orang yang disebut pengejek-pengejek yang akan berkata apa? Mana janji tentang kedatangannya? Sejak nenek moyang kami dulu masih hidup sampai nenek moyang kami mati, yang terjadi hanya begitu-begitu saja. Dengan kata lain, mereka sedang mengatakan apa? Sejak nenek moyangku hidup sampai mati, aku dikhotbahi Yesus akan datang. Kenyataannya sampai sekarang Yesus belum datang atau Yesus tidak datang. Lah kalau iman dan rasa percaya kita itu tidak diperbarui setiap kali kita bangun pagi, tidak menutup kemungkinan, saudara, kita itu bisa jadi ikut-ikutan mereka, ikut-ikutan orang yang tidak percaya dengan kedatangan Yesus juga. Cuman masalahnya kalau sampai kita tidak percaya dengan kedatangan Yesus, kita tidak percaya Yesus pasti datang menjemput kita lagi, yang akan terjadi kira-kira apa? Yang tidak percaya tidak akan pernah mengalami rapture atau pengangkatan. Itu tidak akan pernah terjadi. Yesus itu hanya datang dan mengangkat orang-orang yang percaya bahwa Yesus pasti datang untuk menjemput orang tersebut. Kalau yang tidak percaya kira-kira dicangking enggak? Tidak. Lah buat apa dicangking, wong kamu tidak percaya kok? Ya nanti nek orang tidak percaya, nanti desone metu. Ya toh, diangkat kaget, dibawa terbang tinggi gitu kaget, ya toh, kami sol-solen karena dibawa terbang tinggi gitu loh. Nah, itu orang kalau tidak percaya dengan kedatangan Yesus seperti itu. Jadi kalau tidak percaya, ya saya yakin jelas tidak akan diangkat sampai dia percaya. Jadi coba di firman Tuhan yang berbicara tentang bulan Tamus, cuman sayang pada waktu itu alat rekam saya itu rusak. Jadi rekaman khotbahnya itu tidak masuk ke alat rekam saya. Tetapi saya ingatkan di bulan Tamus kemarin kita diberitahu, setiap kali kita bangun pagi yang harus kita minta, iman dan rasa percaya kita kepada kedatangan Yesus itu harus diperbarui, supaya kita tetap percaya bahwa Yesus suatu kelak nanti Dia pasti datang menjemput saudara dan saya. Amin. Lalu yang ketiga, di tahun 1968 yang jatuh pada tahun Ibrani 5727,
Itu adalah tahun sesudah kemenangan ajaib Israel dalam Six Day War atau perang 6 hari, yang pada waktu itu dipimpin oleh jenderal mata satu yang namanya Jenderal Moshe Dayan. Nah, tahun 5727 atau tahun Ibrani 5727 itu mempunyai kesesuaian yang luar biasa dengan satu ayat Torah dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 31 ayat yang ketiga, yang menunjukkan campur tangan Bapa Yahweh terhadap Israel dalam perang 6 hari. Di situ di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ketiga dikatakan, Yahweh Elohimu, dia akan menyeberang di depanmu, dia akan membuat hancur bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, dan engkau akan memiliki mereka. Yehosua atau Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, sebagaimana yang telah Yahweh katakan. Nah, ini bentuk pembelaan Bapa Yahweh untuk bangsa Israel waktu perang 6 hari. Tetapi kalau kita coba loncat atau kita lompat ke 5 tahun kemudian, saudara, atau di tahun 1973, Bapa Yahweh itu juga melakukan satu pembelaan yang saya sebut pembelaannya Bapa Yahweh ini tidak kalah dahsyatnya untuk bangsa Israel. Apa itu? 5 tahun kemudian setelah kemenangan bangsa Israel dalam perang 6 hari, kembali bangsa Israel itu mengalami kemenangan ajaib dalam perang Yom Kippur, yaitu pada tahun 1973 atau di tahun Ibrani 5732. Nah, tahun Ibrani 5732 itu memiliki kesesuaian yang luar biasa juga dengan satu ayat Torah di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8 yang dikatakan, dan Yahweh adalah dia yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertaimu, dia tidak akan menenggelamkan ataupun meninggalkanmu. Janganlah takut ataupun gentar. Di sini, saudara, ini ada satu kisah menarik yang terjadi pada waktu itu. Dan kejadian ini bisa saya katakan satu kejadian di luar nalar manusia. Tetapi kejadian ini diketahui oleh semua orang yang ada di dunia ini. Jadi ceritanya pada waktu itu, bangsa Israel itu memang mereka sempat kalah. Dan mereka sempat dipukul mundur oleh pasukan koalisi itu sampai ke Semenanjung Sinai. Karena apa, saudara? Karena pada waktu itu yang pertama, waktu orang-orang Israel masuk dalam perang ini, bangsa Israel itu sedang tidak siap. Karena pada waktu itu, orang-orang Israel itu sedang merayakan Yom Kippur. Dan kalau orang-orang Israel dan kita merayakan Yom Kippur biasanya akan melakukan apa? Puasa, saudara-saudara sekalian. Yang otomatis kalau Yom Kippur, semua tentara-tentara, semua tank-tank, pesawat-pesawat, dan senjata-senjata itu otomatis juga ikut apa? Ya ikut puasa juga. Karena di Yom Kippur itu orang-orang Israel harus berpuasa, maka otomatis semua senjata-senjatanya Israel, tentara-tentaranya juga ikut puasa. Maka wajar kalau pada waktu itu mereka sempat terpukul mundur sampai ke Semenanjung Sinai. Itu yang pertama, kenapa pada waktu itu orang-orang Israel itu sempat terpukul mundur, sempat kalah, mereka harus mundur, terdesak sampai ke Semenanjung Sinai. Lalu yang kedua, itu karena sedikitnya jumlahnya tentara Israel dan sedikitnya jumlah alutsista atau peralatan perang yang pada waktu itu dimiliki oleh orang-orang Israel. Nah, tetapi di tengah-tengah keterbatasan mereka ini,
di tengah-tengah terbatasnya tentara dan alat-alat perang. Waktu itu sejarah itu mencatat orang-orang Israel atau bangsa Israel itu dipaksa harus melawan siapa? Harus melawan ribuan bahkan ratusan ribu tentara koalisi. Dari mana? Itu tentara koalisi dari Mesir, Libya dan juga Suriah, yang peralatan perangnya itu jauh lebih lengkap dan tentaranya lebih banyak. Waktu itu saudara, 180 tank Israel di Golan Heights atau di dataran tinggi Golan itu dipaksa harus berhadapan dengan 1.400 tank miliknya Suriah. Itu bayangkan saudara, jumlahnya cuma 180, Israel cuma punya 180 tank, tapi harus ngadepi 1.400 tanknya Suriah. Ya, itu yang pertama. Lalu di terusan Suez, tentara Israel yang jumlahnya pada waktu itu tidak sampai 500 orang, mereka dipaksa harus menghadapi 80.000 tentara Mesir. Jadi saya katakan wajar kalau pada waktu itu tentara Israel atau bangsa Israel itu harus terpukul mundur sampai ke semenanjung Sinai. Nah, tetapi pada waktu itu saudara, menariknya di sini. Waktu itu satu keajaiban itu terjadi. Saya sebut pada waktu itu, Bapak Yahweh itu kirim pasukan atau tentaranya untuk mengepung pasukan tentara koalisi. Waktu itu pasukan tentara koalisi itu melihat ada bala tentara di luar tentara Israel yang mengepung pasukan koalisi, dan jumlahnya itu jauh lebih besar dari jumlah tentara koalisi. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya sekarang, siapakah tentara-tentara ini? Kira-kira siapa itu? Jadi pasukan koalisi itu mereka melihat, mereka berpikir Israel ada di tengah, sudah mereka kepung. Wah, ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Tapi ternyata di luar kepungan mereka itu masih ada bala tentara yang jumlahnya jauh lebih besar dari tentara koalisi yang sedang mengepung mereka. Padahal saat itu catatan itu hanya menunjukkan tentara Israel itu tidak lebih dari 500 orang. Bahkan tidak ada 500 orang. Pertanyaannya, siapakah mereka yang mengepung tentara-tentara atau pasukan koalisi itu? Tidak lain, mereka adalah malaikat-malaikatnya Bapak Yahweh yang pada waktu itu diutus untuk membantu bangsa Israel, sehingga pada waktu itu bangsa Israel memenangkan peperangan. Nah, ini beberapa nubuatan ayat-ayat Torah untuk ratusan tahun yang lalu yang semuanya itu kalau kita perhatikan digenapi satu persatu. Kalau saudara melihat dari awal saya menampilkan slide ini, dari tahun 1900 sekian lalu lompat ke tahun 1900 sekian lagi, nubuatan itu digenapi satu persatu. Nah, mungkin sampai di sini saudara, ketika sekarang ini kita masih melihat Israel yang masih hidup di dalam peperangan, mungkin sekarang ini ada di antara kita yang bertanya-tanya begini, kalau Israel itu hidupnya perang terus, apa mereka itu tidak capek? Dan apakah Israel itu akan terus perang seperti ini? Kalau ditanya capek, tidak capek, tentu saja orang-orang Israel dan bangsa Israel itu pasti capek saudara. Dan tentu saja tidak akan selamanya Israel akan terus hidup di dalam peperangan, tidak akan. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini ada awalnya, pasti akan ada akhirnya. Yahweh dan Yesua itu punya gelar apa? Alef wa Tau, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang penghabisan. Ini artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini kalau ada akhirnya itu sudah dinubuatkan gitu loh.
Karena sang pencipta dunia ini sendiri, dia juga alef wetal, yang awal dan yang akhir. Ini artinya kalau sesuatu yang ada di dunia ini ada awalnya, suatu saat yang ada awalnya itu pasti akan berakhir juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Israel akan mengakhiri kehidupan yang selalu diwarnai dengan peperangan ini? Tentu saja saudara, kalau saya atau kita sebagai manusia ditanya, yang notabene saya dan kita itu bukan orang-orang politik, bukan orang-orang yang pernah terjun dalam dunia peperangan. Kita tidak pernah tahu. Kalau ditanya terus Israel nanti akan berhenti perang pada tahun berapa? Menurut kamu tahun berapa? Kalau kita ditanya, kira-kira kita bisa memastikan atau tidak? Tidak bisa. Karena apa? Karena otoritas Israel sendiri, mereka juga tidak tahu kapan mereka akan berhenti perang dan betul-betul tidak ada perang lagi. Otoritas Israel sendiri saja tidak tahu, apalagi kita, saudara-saudara sekalian. Buktinya apa? Otoritas Israel sendiri tidak tahu kapan mereka akan berhenti perang dan tidak ada perang lagi. Mereka tidak tahu, itu buktinya apa? Buktinya setiap kali ada perundingan perdamaian, ada perundingan damai, perdamaian itu tidak pernah berlangsung lama, ya, hanya sesaat lalu perang lagi. Nah, tetapi pada malam hari ini saudara, kita akan coba melihat kira-kira kapan Israel itu akan berhenti perang. Yang dimaksud akan berhenti perang itu bukan seperti sekarang ini, yang berhenti sebentar, gencatan senjata sebentar, terus perang lagi tidak lama. Tetapi yang dimaksud kapan Israel itu akan betul-betul berhenti perang, itu dalam artian betul-betul tidak ada perang, dan Israel atau orang-orang Israel semuanya mereka akan hidup layaknya orang-orang yang hidup di negara yang penuh dengan kedamaian, yang tidak ada perang di dalamnya. Nah, kalau kita memakai sistemnya Rabbi Ephraim Sprecher yang mengacu ke ayat-ayat Torah, maka kemungkinan saudara, kalau kemerdekaan Israel yang berbicara juga tentang kedamaian bagi Israel, itu dinubuatkan terjadi pada tahun 1948 atau pada tahun Ibrani 5708, dan itu betul-betul terjadi, maka kemungkinan Israel itu akan berhenti perang dan mereka akan hidup dalam kedamaian layaknya orang-orang yang tinggal di negara-negara damai. Kemungkinan itu akan terjadi di tahun Ibrani 5835 atau di tahun Ibrani yang disebut apa itu? Tahun Tauhe, yang ada di rentang waktu tahun Gregorian 2074 sampai dengan 2075. Kenapa kok kemungkinannya ada di tahun Ibrani 5835 ini? Kenapa? Karena tahun 5835 ini memiliki kesesuaian dengan ayat Torah dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 33 ayat yang ke-28 yang dikatakan begini. Wa yiskon Yisrael betah badat en Yakov el Eretz dakan wetiros absyamayu ya arputal, yang artinya dan Israel sendiri akan berdiam dengan keamanan. Kata berdiam dengan keamanan, kalau ILT itu ditulis dengan kata tentram. Jadi kalau saya baca pakai ILT, kira-kira bunyinya begini. Dan Israel sendiri akan berdiam dengan tentram, mata Yakub atas tanah yang ada gandum dan anggur segar, juga langitnya akan menitikkan embun. Kira-kira kalau nubuatan ini digenapi di tahun 5835 inilah kemungkinan Israel itu baru berhenti dari perang total. Saudara perhatikan ayat nubuatannya ini.
Israel sendiri akan berdiam dengan keamanan atau berdiam dengan tentram. Perhatikan, mata Yakub atas tanah yang ada gandum dan ada anggur segar. Lalu di situ dikatakan berikutnya, juga langitnya akan menitikkan apa itu? Menitikkan embun. Kalau sekarang ini saya tanya, yang menitik dari langit itu apa di Israel? Halo? Yang sekarang menitik dari langitnya Israel itu bom, saudara. Ngerti? Ya toh? Bukan embun, tapi yang menitik dari langitnya Israel, yang menitik tik tik tik. Kalau di sini nyanyinya tik 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 bunyi hujan, nek di sana tik 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 bunyi bom. Nah kan gitu. Yang menitik sekarang di langitnya Israel itu bom, bukan embun. Tetapi di ayat nubuatan ini dikatakan langitnya itu akan menitikkan apa itu? Menitikkan embun. Jadi kalau kita pakai sistemnya Rabbi Sprecher, kira-kira di tahun Ibrani 5835 atau di rentang tahun Gregorian 2074 sampai 2075, Israel itu akan berhenti perang dan mereka akan hidup di dalam kedamaian total. Karena sekali lagi ayat Torah dari kitab Devarim atau Ulangan 33 ayat 28 ini kalau kita perhatikan, ini satu-satunya ayat yang menunjukkan kedamaian untuk bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan kitab Ulangan 33 ayat 28 itu satu-satunya ayat yang betul-betul menunjukkan kedamaian untuk orang-orang Israel. Dan ayat ini ayat nubuatan untuk tahun Ibrani 5835 atau yang nanti akan disebut tahun apa itu? Tahun Tauhe. Dan kalau nubuatan ini digenapi, saudara, di sini kita bisa melihat betapa lamanya waktu yang masih harus dijalani oleh bangsa Israel untuk hidup di dalam suasana perang seperti sekarang ini. Kalau Yesua belum datang, saya tidak tahu apakah saudara dan saya, kita itu masih bisa melihat Israel yang betul-betul merdeka atau tidak. Saya tidak tahu. Kalau Yesua belum datang nanti, saya tidak tahu apakah kita itu bisa melihat Israel yang betul-betul hidup dalam kedamaian. Saya tidak tahu, saudara. Karena apa? Karena masih 48 tahun lagi untuk kita itu sampai ke tahun 2074. Tetapi mungkin kita tidak sampai. Mungkin ada di antara kita yang sudah mati. Sekarang rata-rata umur kita berapa? Halo? Ada yang umurnya 60, nek sing swidak kita wis ora iso. Ya, meneh 70 wis ora iso kuwi. Karena nek 70 tambah 48 100 luwih. Ya, ketoke ora iso. Ya, tapi kalau masih 40-an, nanti ketemunya 80 tahun sekian, itu mungkin masih bisa. Ya, jadi sing swidak 70 rasa ngarep, ya. Tapi katakanlah kita itu tidak melihat, tapi kemungkinan anak cucu kita itu akan melihat Israel yang diizinkan betul-betul merdeka dan hidup di dalam kedamaian di tahun itu. Dan kalau betul digenapi, saudara, Israel akan berhenti total dari perang dan hidup dalam kedamaian di tahun Ibrani 5835 atau di rentang tahun Gregorian 2074 sampai 2075. Biarlah firman ini akan menjadi bagian dari saksi sejarah yang pernah membicarakan nubuatan kemerdekaan total Israel di tahun 2026 ini. Ya, saya tidak tahu apakah di tahun 2074, 2075 YouTube itu masih ada atau tidak. Tapi kalau tahun itu YouTube masih ada dan firman ini besok naik ke YouTube, biarlah firman ini akan menjadi bagian dari saksi sejarah
yang pernah membicarakan nubuatan kemerdekaan total Israel yang sedang kita bicarakan malam ini di tahun 2026. Saya tidak tahu kalau kita masih hidup di tahun 2074 nanti, YouTube masih ada, dan itu betul-betul terjadi, Israel merdeka, mereka betul-betul hidup damai. Kita nyetel YouTube-nya lagi firman ini kayak nostalgia, saudara. Ternyata benar ya, tahun 2074 sekarang ini Israel merdeka. Itu 48 tahun yang lalu pernah dikhotbahkan di Keilat Mawar Sharon, ya toh? Ini yang saya maksud atau saya sebut, biarlah firman yang kita dengar pada malam hari ini itu akan menjadi bagian dari saksi sejarah yang pernah membicarakan kemerdekaan total bangsa Israel dan mereka hidup di dalam kedamaian penuh. Dan kita yang mengasihi bangsa Israel, jangan pernah saudara berhenti berdoa. Sekalipun saudara sedang tidak di dalam kehilat dalam ibadah Sabat seperti ini, kalau di rumah saudara berdoalah juga untuk bangsa Israel, doakan mereka juga saudara. Doakan juga orang-orang Palestina, doakan juga orang-orang Hamas, doakan juga orang-orang lainnya. Sekalipun mereka memusuhi Israel atau tidak memberkati Israel, kita tetap harus mendoakan mereka. Barangkali doa kita dari tempat ini didengar dan diberkati Bapak Yahweh, tidak ada yang tahu. Ya, jadi saudara jangan berhenti berdoa. Yang pertama, yang utama itu untuk bangsa Israel. Lalu saudara doakan juga bangsa-bangsa lainnya. Karena saya percaya saudara, Bapak Yahweh itu pasti mendengarkan doa-doa kita, orang-orang yang mengasihi bangsa Israel. Dan ketika Bapak Yahweh mendengarkan doa-doa kita, saya pun juga percaya Bapak Yahweh akan selalu memberkati bangsa Israel dengan kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa.